Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk ditegakkannya syariat atau hukum Islam, betul? Nah, sementara TNI akan menjadi garda terdepan, akan membubarkan itu. Tentu Anda tahu nih. Kemarin, waktu zaman Pak Jokowi, ada salah satu organisasi besar yang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Islam, syariat Islam. Saya ingin bersatu. Bersatu itu Bang Edis. Saya sangat senang dengan niat mulia Anda, Pak Susilo. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya sebenarnya pengen naik itu ini Bang Edis. Bang Edis pernah menyampaikan Islam di Indonesia ini adalah ada 80% itu semuanya itu ikut-ikutan. Hanya 2 orang saja yang mengerti Islam, tetapi masih dia nonton. Masih belum ketemu. Ya. Kemudian belum ketemu di rimbanya kan gitu nggih Mas Edis nggih. Betul. Nah, itulah saya setuju banget. Saya setuju dengan statement Bang Edis bahwa Islam di Indonesia 8% itu memang masih ikut-ikutan. Rata-rata itu terus terang dari saya sendiri ya itu mengakui memang belum tahu ilmunya lah, ngoten ya. Tetapi Bang Edis, saya ada perbedaan dengan yang 80% ini. Mungkin saya yang dicari 2 orang, salah satu dari 2 orang itu mungkin saya yang Bang Edis. Jadi Oke. Bang Edis ya. Silakan. Oke, jadi gini Bang Edis. Bang Edis, agama itu sebenarnya itu agama yang satu, agama tauhid, namanya agama samawi. Itu ada agama Hindu, agama Kristen, Islam, itu kan menamakan pada masanya. Seharusnya agama itu memang hanya ada satu. Karena Tuhan kita Esa itu hanya ada satu, baik mau Hindu, mau Islam, mau apapun, agama kita itu sama. Cuman pada masanya itu yang bikin membedakan. Contoh gimana ini ya? Kita contohkan. Agama itu adalah sebenarnya sistem ya. Ini mungkin biar saya menyampaikan biar didengarkan karena di Bang Edis ini kan banyak ini yang penontonnya kan banyak nih. Saya juga menyampaikan kepada saudara saya yang beragama Islam juga ini. Jadi agama saya lanjutkan Bang Edis. Jadi agama Bang Edis, agama itu adalah sistem keterhubungan antara manusia dan Tuhannya. Itu agama, sistem. Nah, sistem itu pada zaman dulu Hindu itu memang dinamakan namanya Hindu. Nah, Hindu itu kalau di Trinitasnya ya, kalau dalam di Trinitasnya itu adalah istilahnya Sri Krishna ya, Sri Krishna. Tetapi itu yang membawa seorang utusan Tuhan itu yang disebutnya Atman. Kalau panggilannya Tuhannya itu kan sebentar. Ini biar kita tidak lari kemana-mana ini, Bang atau Pak Susilo. Begini Pak Susilo. Ya. Tadi kan Anda mengeluarkan statement bahwasanya Anda itu seorang Muslim. Ya, betul ya. Nah, saya mengatakan begini, statement Anda itu bertentangan dengan apa yang Anda perbuat. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda seorang Muslim, maka Anda itu harus patuh kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Oke. Betul. Allah dan Rasulnya memerintahkan apa? Untuk menegakkan syariat Islam, betul? Sebenarnya gini Bang Edis, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang taat. Sebentar Bang Edis. Jangan gini Bang Edis, jangan samakan saya dengan Islam yang lain ya. Jangan samakan ya. Islam itu Bang Edis, itu hanya ketaatan, kepatuhan, berserah diri itu namanya Islam Bang Edis. Saya tidak menganggap ya di luar Islam, di non Islam itu kafir, bukan ya. Itu beda dengan saya, beda ini. Orang kafir itu yang tidak beriman, bukan tidak berislam Bang Edis. Jadi beda, jangan samakan dengan saya dengan yang lain. Makanya saya mau naik itu. Saya beda dengan yang lain. Bedanya itu bukan begini Pak Susilo, biar kita tidak salah paham dulu ini. Gini Bang ya, Bang atau Pak Susilo, begini. Pertama-tama saya hanya ingin tahu dengan pasti ini. Apakah Anda dalam posisi seorang Muslim, di mana Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul, ya. Betul. Oke, kalau Anda patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk ditegakkannya syariat atau hukum Islam, betul?
Betul, ya, ya. Nah, sementara TNI akan menjadi garda terdepan, akan membubarkan itu. Coba misalnya, ada salah satu organisasi yang sudah dibubarkan, namanya itu HTI. Tentu Anda tahu nih. Kemarin, waktu zaman Pak Jokowi, ada salah satu organisasi besar yang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Islam, syariat Islam. Nah, Anda sebagai seorang tentara akan berdiri di garis terdepan bagi siapa-siapa yang ingin main-main macam-macam, mengganggu kedaulatan NKRI, Anda akan berdiri di depan menghajar mereka itu. Bagaimana Anda di detik yang sama, Anda melawan Allah dan Rasulnya, tetapi Anda seorang tentara. Jadi Bang Edis, kita berbicara diskusi ke sini saja Bang Edis. Kita jangan masuk ke ini ya, ke pemerintahan dulu lah. Kita masuk ke dalam sistem ketuhanan, sistem beragama tadi. Kita konteksnya ke sana, ke situ dulu, jangan ke pemerintahan Bang Edis. Nah itu kan syariat ya itu kan. Itu kan syariat organisasi dunia. Kita masuk ke ketuhanan atau sistem keagama saja kita. Nanti kalau itu nanti kita agak debat panjang Pak Susilo. Itu nanti kita debatnya agak dogmatis. Kita membahas hal-hal yang bersifat lumrah dulu saja, ilmiah. Artinya begini, mustahil Anda menjadi Islam, tetapi di detik yang sama Anda menjadi abdi negara. Itu mustahil. Karena ketika Anda menjadi abdi negara, Anda akan melawan Allah dan Rasulnya. Karena negara kita itu tidak menerapkan syariat Islam. Negara kita menolak syariat Islam sebagai dasar negara. Dulu, waktu negara kita didirikan, ya Pak Susilo, dulu bentuk Piagam Jakarta, sebelum Pancasila itu kan Piagam Jakarta. Bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Nah, syariat Islamnya itu dihapus pada waktu Piagam Jakarta itu. Artinya apa? Artinya kita bersepakat untuk tidak menggunakan hukum atau syariat Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Makanya seperti saya nggak usah sebutkan namanya ya, nanti agak gini. Orang-orang yang kemarin ditangkepin atas kasus terorisme, mereka itu kan memperjuangkan apa? Memperjuangkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam itu perintah Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang kemarin, ini kita ada dalam satu dilema Pak Susilo. Salah satu dilema kita itu begini, orang Muslim disuruh menegakkan syariat Islam, negara ini menolak syariat Islam. Makanya para teroris-teroris itu mengatakan bahwa Anda dan polisi itu toghut. Begitu. Tapi mereka punya dasar loh. Mereka itu punya dasar Al-Quran. Nah, saya berada dengan Anda ini dalam satu, kita duduk di tempat yang sama ini. Saya bersama-sama dengan Anda, kami masyarakat bersama-sama dengan Anda, sebagai pihak-pihak yang mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Gitu. Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dua badan, dua lembaga yang berdiri untuk memperjuangkan supaya NKRI tetap terus berdiri. Makanya Pak Susilo akan menjadi musuh orang-orang itu yang ingin menegakkan syariat Islam. Tetapi bagaimana Anda mengaku Islam di saat yang sama ini? Gitu loh. Itu problem kita sebenarnya. Gini Bang. Abang ini konteksnya Islam ini ke syariat dunia Bang Edis. Saya tadi kepinginnya, tadi kan saya itu karena mendengar bahwa 80% Islam itu itu tidak tahu agama, ikut-ikutan itu loh. Tadi saya mau membahas di situ. Saya nggak mau yang ke ranah situ dulu Bang Edis. Saya pengennya yang tentang sistem keagamaan, sistem ketuhanan yang saya maunya ini malam ini Bang Edis ini. Selama ini Pak Edis ya itu tadi kebanyakan kenapa ini saya perhatikan itu dari para Islam itu pada tumbang lah katakanlah dengan Bang Edis ya, masing-masing semuanya itu memakai literasi teori saja. Mohon maaf termasuk Bang Edis juga itu karena mempunyai banyak referensi teoritis yang banyak mungkin jadi bisa menumbangkan siapapun kan gitu kan. Tetapi kalau dengan saya beda Bang Edis. Kalau saya memang pelaku, makanya saya meskipun saya pakai ini, saya pengen tak lepas ini karena
berbicaranya masalah pemerintahan. Saya pengen berbicara masalah agama ini. Tujuan kita adalah untuk mempersatukan agama. Agama itu satu untuk semuanya. Kalau bagi saya Bang Edi, saya tidak peduli mau agama siapapun, itu adalah saudara saya. Saya ingin bersatu. Bersatu itu Bang Edi. Saya sangat senang dengan niat mulia Anda, Pak Susilo. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, selain daripada orang-orang Islam, itu adalah orang-orang kafir. Bukan Bang Edis, itu beda. Makanya saya katakan itu beda. Orang Islam, orang kafir Bang Edis, orang kafir itu tidak beriman, bukan berislam. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya beriman, tapi beriman yang dimaksud di situ, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di situ adalah Allah dan Muhammad. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, ya itu adalah kualitas Bang Edis. Pertama itu adalah manusia Bang Edis ya, manusia yang mendapat perintah itu wa mafratul jinna budun itu ya. Kemudian di atasnya itu orang beriman, berislam dulu. Orang berislam itu orang yang taat patuh tunduk kepada manusia utusan itu berislam. Kalau sudah nanti ada perjanjian baiat lah atau dibaptis itu nanti masuknya ke beriman. Beriman setelah orang beriman itu nanti naik lagi ke berhijrah. Berhijrah nanti masuk ke berjihad, berjihad masuk ke ketakwaan. Oke, sekarang begini saja nih ya, biar kita ini. Gini, Pak Susilo, ada nggak anggota TNI yang berbelot akhirnya gabung dengan kelompok-kelompok teroris? Oh, nah itu personal Bang Edis. Nah itu personal. Iya, tapi ada kan? Jangan semua, enggak semua ya. Ada ya, ada. Personal. Ada, mereka menyolong senjata itu. Kasus-kasus yang kemarin itu ditangkap, ada anggota TNI yang berbelot kepada gerakan-gerakan Islam, kemudian mereka nyolong senjata di situ. Makanya itu diburu itu kan. Nah gini, kenapa ada seperti itu? Oh itu personal Bang, karena itu tidak mempunyai apa ya istilahnya pegangan aturan dari agama itu tidak mempunyai. Oke, sekarang begini, menurut Allah dan Rasulnya, mana yang harus lebih diikuti oleh umat manusia? Hukum kafir, buatan manusia, atau Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulnya Bang Idis. Oke, menurut Rasulnya, apa hukumnya bagi orang-orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam?